jadi saya lebih energizing ketika saya melihat wajah yang dibuka kameranya. Bagi adik-adik yang lain, silahkan juga dibuka. Baik, Bapak Ibu, adik-adik semua, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tarik nafas panjang dari hidung, tahan, hembusin pelan-pelan dari mulut. Silahkan hadir sepenuhnya dalam acara ini. Bagi yang masih mungkin pegang handphonenya bisa ditaruh dulu. Hadirlah sepenuhnya, jiwa raga, pikirannya jangan berkunjung ke masa lalu atau mengkhawatirkan masa depan. Hadirlah pada present time kamu. Hadirlah pada saat ini, kamu sedang duduk di mana, kamu sedang menghadap apa. Hadirlah secara mindfulness, kalau kata istilah psikologisnya. Hadir sepenuhnya pada present time, itu akan membuat kita jauh lebih fokus, jauh lebih bahagia. Maka kalau waktunya makan, jangan sambil nonton film, jangan sambil main handphone, karena itu membuat kita tidak mindful, tidak hadir sepenuhnya kegiatannya makan, tapi pikirannya berkelana dalam media sosial itu. Itu yang membuat kita rapuh, itu yang membuat kita rentan, karena kata orang psikologi, karena kata orang barat, kita kurang sekali mindful dalam kehidupan. Nah, mindful itu istilah orang barat. Kalau istilah kita, itu iling, ingat atau remembering. Nah, dalam istilah agama disebutnya zikir, mengingat. Dan ketika kita baca, manfaat dari mindfulness itu banyak sekali, meningkatkan kebahagiaan, meningkatkan rasa syukur, meningkatkan fokus, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan kebahagiaan, mengurangi stres, depresi, dan sebagainya. Tapi Al-Quran sudah mengajarkan itu sebenarnya agama kita, bahwa dengan mengingat Tuhan, hati akan tentram. Itulah sebaik-baiknya mindfulness. So, mari adik-adik, tarik nafas dulu panjang dari hidung untuk mengawali sesi ini. Mari tarik nafas panjang dari hidung. Oke, tahan. Hembusin pelan-pelan dari mulut. Sambil ucapin Alhamdulillah ya Allah, saya siap belajar hari ini. Tarik lagi nafas panjang dari hidung. Tahan, hembusin dari mulut pelan, bilang Alhamdulillah ya Allah, saya siap belajar hari ini. Sekali lagi, tarik nafas panjang dan dalam, relax. Tahan, hembusin, bilang Alhamdulillah ya Allah, saya bahagia hari ini. Baik, adik-adik sambil natap cahaya, sambil kasih senyumnya. Karena senyum itu mempengaruhi produksi hormon endorfin di otak kita, yang membuat kita jauh lebih bahagia, lebih baik keadaannya. So, saya hitung 1, 2, 3, mau yang nyalain, mau yang nggak nyalain, silahkan senyum masing-masing di tempat masing-masing. Saya hitung 10 detik, senyum dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terima kasih. Baik, saya mulai dari ada suatu peribahasa yang bilang seperti ini, Kak Sofyan dan adik-adik, sehari selembar benang, setahun selembar kain. Saya ulang ya, sehari selembar benang, setahun selembar kain. Dan saya artikan ini agak panjang lebar. Sehari selembar benang, setahun selembar kain. Untuk menghasilkan satu lembar kain, memang kita butuh satu helai benang yang harus kita susun tiap hari. Saya katakan dalam banyak kesempatan, kita harus belajar dari seekor burung yang sedang menginginkan sarang untuk keluarganya. Apa yang kita lihat dari seekor burung yang ingin membangun sarang? Seekor burung hanya menghimpit satu helai daun kering, satu helai ranting-ranting kecil kering yang diapit oleh paruhnya, yang dia bawa tuh ke tempat dia mau membangun sangkar. Bagi kita, ya dia hanya bermodalkan paruh saja. Tapi lambat laun jadilah sarang yang sempurna. Yang itu dulu dimulai dari kesabaran, dari ketekunan seekor burung yang hanya bermodalkan paruh, dan dia memunguti daun-daun kering, ranting-ranting kering untuk dijadikan sebuah rumah. Maka kita mau melangkah kemana, mau menggapai apa,
yang harus kita fokuskan adalah kita harus mulai melangkah dari langkah-langkah kecil, dari satu langkah pertama untuk mendapatkan apa yang kita inginkan di masa depan. Maka konsistensi dan kesabaran harus kita miliki ketika kita mau men-setting goals. Karena dalam hidup kita nggak mungkin berjalan serampangan. Ke depan kita harus punya goals. Mau diarahkan kemana hidup saya? Maka saya sering bilang lebih baik agak lambat langkah kita atau langkah kita agak lambat dalam berjalan, tapi ada goals-nya daripada kita langkahnya cepat sekali tapi serampangan. Maka saya ibaratkan kalau misal adik-adik sedang mau berkendara, gas aja tuh motornya. Tapi nggak tahu ketika ditanya mau kemana. Rumahnya udah deket, udah mau sampai, tapi dia ditanya mau ke rumah, mau pulang. Enggak juga, dia gas aja terus. Tapi ujung-ujungnya dia akan muter-muter saja. Dan tidak ada progres dari kekencangan dia menarik gas itu. Kenapa? Dia tidak punya goals. So setting the goals untuk pertama itu menjadi penting. Kalian harus bisa mengafirmasi, mengkontemplasikan, hidup saya ini kan nggak mungkin kelas 11 terus. Hidup saya ini nggak mungkin terus dibiayai orang tua. Hidup saya ini mau saya bangun kemana, saya arahkan kemana. Nah mungkin untuk waktu-waktu terdekat, yang paling relevan, yang paling relate dengan kehidupan adik-adik adalah saya nanti lulus dari Pangsut ini, saya mau kuliah di mana. So yang pertama adalah what is your goal? Setting the goals. Maka saya pertama mungkin saya bisa berkomunikasi dengan siapa nih Kak Sofyan? Ulfa Felisa. Kalau ditanya kuliah, maka goals kuliah kamu ingin ada di kampus mana, memakai alma mater apa, di jurusan apa. Boleh yang lain mungkin diketik di kolom chat, mau kuliah di mana, jurusan apa. Kalau yang masih belum tahu jurusannya apa, tulis saja. Kira-kira pengen kuliahnya di kampus apa. Dan bagi yang bisa menyalakan audionya, silahkan ada 1-2 yang dinyalain audionya untuk bisa menjawab pertanyaan ini. Mau kuliah di mana, jurusan apa? Oke, Nadira Hairun Nisa Senitari. Mau kampusnya mana, Dek? Nadira mau di kampus mana senitarinya? Mungkin Nadira bisa juga di onin audionya. Oke, Syahid Yudo Buwono, ilmu komunikasi atau psikolog. Pengennya IKJ, oke, Institut Kesenian Jakarta. Oke, Syahid Yudo, ilkomnya atau psikologinya mau di mana? Kalau boleh nyalain audionya biar cepat gitu kita dialognya. Ya, Yudo dinyalain itunya Yudo, Nani, tolong yang lainnya tolong dinyalakan audionya juga ya biar nanti kamu bisa menjawab pertanyaan dari Kak Emron. Kita berjalan informal saja, santai, relax. Oke, Ulfa Felisa, Hukum Ilmu Politik, sambil disebutin kampusnya mana? Silahkan sambil disebutin kampusnya mana? Psikologi Ekonomi, Publik, UI, oke, Holisa Humaira. Ulfa, Hukum atau Ilmu Politik, Psikologi Manajemen. Sekarang kampusnya, silahkan sebutkan kampusnya. Kira-kira nanti kuliah di kampus apa? Oke, Ulfa Felisa mau di UGM atau Unipro Malang, Pak? Oke. Oke, silakan yang lain. Ini ada yang bisa on cam nggak ini? Saya bentar cari dulu.
Boleh. Ayo Kak Imron, siapa yang dipilih yang perlu di on cam kan? Ayo, tolong dinyalakan kameranya ya, karena kan Ulfa bisa dinyalain audionya tidak, Ulfa? ayo Ulfa dinyalakan ya, Ulfa. Silakan Ulfa. Oke, Ulfa mau di UGM. Betul, Ulfa? Halo? Iya. Oke. Menurut Ulfa, masuk jurusan psikologi UGM itu mudah apa biasa aja, Ulfa? Saya mau Oke, sorry, hukum. Hukum atau politik, ilmu hukum itu merupakan salah satu jurusan paling banyak diminati. Mungkin itu top 5, salah satu jurusan yang paling banyak diminati. Nah, kalau pilihan kampusnya UI apa UGM, masuk ke sana apa mudah apa biasa aja, Ulfa? susah. Oke, Ulfa bilang susah. Oke, makasih jawabannya, Ulfa. Saya ambil satu sampel untuk menjawab pertanyaan ini gitu. Karena mungkin kita sedang online dan susah menjangkau semua siswa. Ketika saya tanya Ulfa, masuk ilmu hukum dan maunya nanti di UGM atau Unibro, lalu pertanyaan saya, masuk ke kampus itu mudah apa biasa saja? Pilihannya saya kasih pilihan mudah apa biasa saja. Tapi jawaban Ulfa tadi, dia menjawab susah. Oke. Nah, sepintas jawaban itu ya biasa-biasa saja gitu. Karena memang wajar untuk masuk ke kampus-kampus favorit itu, ke kampus-kampus PTN itu memang tidak semudah yang kita bayangkan. Bisa jadi kita hanya bisa sebutkan kampus itu dan keinginan kita masuk ke sana, tapi meraihnya butuh effort yang luar biasa supaya kita benar-benar bisa ada di kampus sana gitu. Tapi secara psikologis, saya ingin menganalisa jawaban dari Ulfa yang bisa jadi ini juga sama dengan jawaban-jawaban teman-teman lainnya. Oke. Ketika saya tanya masuk ke UGM atau ke Unibro jurusan ilmu hukum itu mudah apa biasa saja, Ulfa tidak memilih dari dua pilihan yang saya tawarkan. Padahal tawarannya mudah atau biasa saja. Tapi Ulfa tetap memilih jawaban ketiga yang tidak ada dalam tawaran jawaban itu, Ulfa menjawab susah. Itu artinya apa? Keyakinan Ulfa atau keyakinan teman-teman yang lain terhadap PTN-PTN ini itu masih seolah-olah ya saya menginginkan itu gitu. Tapi yakin atau tidaknya saya sebenarnya masih sangat ragu apakah nanti saya bisa mendapatkan kampus itu atau tidak. Oke, sebelum saya lanjutkan tentang alam bawah sadar mempengaruhi keberhasilan kita, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Saya itu Ya, Kak Imron. Ya, Kak Imron. Suaranya hilang, Pak. Kak Imron, suaranya hilang. Sebentar Bunda, kayaknya lagi ada gangguan jaringan kayaknya deh. Kak Imron. Lagi. Nah. Ya, Kak Imron, siap. Suaranya nggak ada, sip. Oke. Saya lanjut ya. Adik-adik, Kak Imron kemana ya? oke, halo. Sempat Ya, keluar Imron. lagi tadi. Nah, siap. Oke, baik. Saya lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga sinyalnya aman. Saya jurusan psikologi. Suatu hari, teman saya yang anak teknik mesin, yang tiap hari itu bongkar pasang mesin motor, mesin mobil, gitu-gitu, dia datang ke kosan saya,
lalu dia pinjam motor saya untuk beli makan. Ketika dia selesai beli makan, dia nyampe 5 menit kurang lebih, dia datang lagi ke kosan dan dia bilang, Imron, motor kamu ini masalah nih. Bagian dia sebutkan salah satu onderdil di motor saya dan dia bilang itu harus diganti karena motor kamu sudah tidak enak sekali dipakai. Lalu saya bilang sama teman saya itu, lah selama ini saya aman-aman saja dengan motor itu gitu. Saya pakai motor saya tidak pernah mogok, buat lari kenceng juga bisa, dan saya bilang waktu itu ini buat bonceng pacar juga nggak pernah mogok kok, aman-aman saja saya bilang. Oke, tapi bagi orang yang punya pengetahuan di bidang mesin motor, dia bilang mesin saya sedang bermasalah dan kamu harus segera atasi itu gitu. Karena saya percaya kepada dia dan dia nggak butuh ngebongkar mesin saya tuh untuk tahu problemnya apa. Dia cukup mengendarai motor saya 5 menit saja dan dia sudah bisa mendeteksi ada kerusakan ini di motor kamu gitu. Lalu besoknya saya bawa ke bengkel dan di bengkel diperiksa dan ternyata benar apa yang dikatakan oleh teman saya. Kenapa teman saya bisa sehebat itu? Karena tiap hari dia bongkar pasang mesin motor tuh. Nah, sedangkan ilmu psikologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia. Kalau anak mesin teman saya membongkar pasang motor, dia bisa tahu kerusakan motor itu sekecil apa, lalu dia bisa katakan ada kerusakan di motor saya. Nah, anak psikologi itu bongkar pasang kepribadian. Anak psikologi itu belajar kenapa ada orang yang punya motivasi tinggi, kenapa ada anak yang motivasinya rendah, kenapa ada anak yang insecure, kenapa ada anak yang sangat positif, kenapa ada anak yang negatif, kenapa ada anak yang malas, kenapa ada anak yang rajin, kenapa kita suka minder, kenapa ada orang yang percaya diri. Hal-hal semacam itu di psikologi dipelajari. So saya bisa katakan, saya paham tuh orang bahkan yang dia memiliki potensi untuk homoseksual. Karena penelitian skripsi saya tentang homoseksual. Maka saya sering bilang itu, kalau ada anak yang kita perhatikan selama kurang lebih 10 menit saja, maka kita bisa punya analisis awal. Mau ditanyakan gimana kepribadian dia, motivasi dia dalam belajar tinggi apa tidak, bahkan dari tanda-tanda tatapan mata kita bisa tahu tuh yang sudah punya visi di masa depan sama yang masih bingung dengan visi masa depannya dan sebagainya. Nah, kalau kita berbicara psikologi populer, manusia itu kumpulan dari energi gitu. Kita memiliki gelombang elektromagnetik. Makanya ada orang yang sudah kenal bertahun-tahun tapi kesel aja kalau ada dia. Itu tanda frekuensi kita dengan dia tidak sama gitu. Tapi ada yang kita baru kenal sehari 2 hari, bahkan ada yang beberapa jam saja, tapi kita sudah sangat nyaman ngobrol dengan dia. Itu tanda frekuensi kita sama dengan dia. Maka saya bisa bilang orang yang suka julid, maka akan cocok sekali berteman dengan orang yang suka julid juga gitu. Kenapa? Dia ada dalam frekuensi yang sama. Oke. Nah, frekuensi ini bisa kita ubah-ubah tuh. Nah, kalau mau dipraktekin, misal kita suka sama si A gitu, suka sama lawan jenis. Oke. Dalam pikiran kita kayaknya si A menolak cinta saya deh. Nah, dalam ilmu psikologi kita bisa membuat frekuensi kita sama dengan si A, lalu si A merasa nyaman dengan kita dan dia bisa menerima cinta kita. Ini di luar takdir ya. Kalau jodoh mah itu urusan takdir. Tapi kalau membuat orang itu mau atau tidak, itu ada ikhtiar sains secara psikologi yang bisa jadi kamu praktekin 5 cara untuk menyamakan frekuensi, kemungkinan kamu ditolak menjadi 20%, 10% sampai 20% saja. 80% kemungkinan kamu bisa diterima itu. Walaupun kita bukan tipe dia. Nah, kalau frekuensi itu sudah sama, cewek itu bisanya bilang gini nih, dia tuh bukan tipe saya, dia bukan tipe saya, dia nyebelin. Tapi saya kok nyaman ya dekat dengan dia. Oke. Nah, perempuan kalau sudah diikat emosional dengan rasa nyaman, maka ketika kamu utarakan rasa cintamu, dia akan sulit menolak kita. Nah, kenapa saya jelaskan ini intermezzo saja. Saya cuma mau bilang bahwa kita itu punya energi, kita itu punya frekuensi. Dalam frekuensi apa kita beradiasi, itu bisa kita atur. Mau berfrekuensi dalam radiasinya orang-orang sukses, kita bisa atur itu.
mau berfrekuensi dalam radiasinya orang-orang yang malas, kita juga bisa atur itu. Karena manusia itu adaptable, dia bisa diatur, disesuaikan dengan apa pilihan-pilihan dia gitu. Maka bisa disimpulkan keadaan kita sekarang itu ya bukan karena apapun, bukan karena orang tua yang misal kurang baik sama kita, lingkungan yang tidak baik, tapi kita saja tuh yang belum berhasil mengatur apa pilihan hidup kita. Itu intermezzo. Nanti mungkin di akhir saya akan ceritakan kira-kira kelima tips untuk menyamakan frekuensi itu apa. Tapi di akhir nanti, itu bonus saja. Oke, Kak Sofian, ini saya berkeringat karena AC di sini rusak tuh. Jadi dia ngeluarin hawa panas saja. Ya, silakan Kak Imron. Baik, adik-adik, saya lanjut ke tadi ya. Dalam psikologi itu ada yang namanya alam bawah sadar. Saya akan izin share screen. Oke. Dalam tubuh manusia itu ada namanya gudang-gudang memori. Yang paling atas, ahli psikologi bilang gudang-gudang memori itu kalau digambarkan seperti gunung es. Alam sadar yang difungsikan untuk berinteraksi dengan orang di luar kita, dengan berhubungan sosial, itu kita memakai alam sadar. Ini dipakai untuk interaksi sosial. Itu kata ahli, dia hanya sekitar 70% saja. Gudang memori alam sadar itu. Di bawah alam sadar itu ada yang namanya alam bawah sadar. Di sini nih sekitar 70% fungsi kehidupan kita dikontrol oleh gudang memori yang bernama alam bawah sadar. Di bawah itu lagi lebih dalam ada yang namanya alam tidak sadar. Tapi ini butuh waktu panjang untuk menjelaskan alam tidak sadar. Saya akan menjelaskan dua alam saja, alam sadar dan alam bawah sadar, atau disebut memori sadar atau memori bawah sadar. 17% alam sadar, 17% ini gudang alam sadar dan 70% gudang alam bawah sadar. Nah, alam bawah sadar ini dia bisa menyimpan data melalui 3 hal. Yang satu, kejadian yang berkesan di masa lalu. Yang kedua, pola asuh keluarga. Yang ketiga, kata-kata yang sering didengar dan diucapkan. Jadi memori yang masuk ke alam bawah sadar itu dia harus pakai cara. Salah satu caranya adalah kejadian yang berkesan di masa lalu akan langsung nempel di alam bawah sadar. Pola asuh keluarga itu juga akan tersimpan di alam bawah sadar. Lalu kata-kata yang paling sering didengar dan diucapkan itu juga akan tersimpan di memori alam bawah sadar. Dan saya bilang alam bawah sadar itu menjadi sangat penting karena dia 70% dalam mengendalikan kehidupan kita. Saya kasih contoh pertama begini. Kalau ada kejadian yang berkesan di masa lalu, pasti kita akan ingat sampai saat ini. Maka kalau saya tanya, guru SD siapa namanya yang paling baik, yang paling sabar, yang paling kamu cintai ketika kamu SD dulu? Maka recalling memori kita akan mudah sekali mengingat nama guru itu. Kenapa? Karena dia berkesan. Sesuatu yang berkesan akan tertanam di memori alam bawah sadar. Ya. Oke. Yang kedua, saya kasih contoh artis nih, Raffi Ahmad. Kalau ada yang tahu, Raffi Ahmad itu fobia, takut berlebih terhadap rambutan. Kenapa dia takut berlebih sama rambutan? Karena dia punya memori negatif dengan rambutan di masa lalu tuh. Dia punya kejadian yang berkesan dengan rambutan di masa lalu. Apa Raffi Ahmad bilang? Dia bilang gini nih, dulu waktu saya kecil, teman-teman saya itu ngejar saya, dia itu bawa rambutan, dan ketika saya tertangkap, rambutan itu ditempelin ke pipi saya, dan mereka itu bilangnya ini testis. Paham ya testis itu apa? Maaf saya harus katakan ini untuk menjelaskan alam bawah sadar ini. Nah, testis itu alat kelamin, dan itu bagi Raffi Ahmad ketika dia kecil, ya itu sangat menjijikkan gitu. Karena anak kecil itu nggak bisa menalar itu buah rambutan yang aman saja, tapi ketika mereka dikejar, lalu Raffi Ahmad ditangkap, rambutan itu ditempelin dan mereka bilang ini testis, maka bagi Raffi Ahmad waktu itu sangat menjijikkan. Nah, dari kejadian yang berkesan itu loh, sampai sekarang Raffi Ahmad masih ingat, dan sampai sekarang dia fobia sama rambutan. Apa yang terjadi ketika dia fobia sama rambutan?
Kalau rambutan didekatkan kepada Raffi Ahmad pasti akan lari, dan Raffi Ahmad tidak mungkin mendekati rambutan karena dia takut dan jijik ketika ada rambutan. Paham ya? Nah, dan menariknya adalah segala sesuatu yang tertempel di alam bawah sadar itu makin lama bukan makin hilang. Oke. Kalau misal kita mempelajari rumus nih, dan rumus itu makin lama makin ya kita lupakan gitu. Mungkin ketika dulu sekolah SMP kamu ingat pelajaran SMP, tapi sekarang kamu udah lupa semua pelajaran SMP. Kenapa? Karena memori itu tidak tersimpan di alam bawah sadar. Tapi segala sesuatu yang tersimpan di alam bawah sadar itu seperti bola es gitu. Makin lama dia akan makin membesar, makin lama dia akan makin kuat, dan dia akan susah sekali dilupakan. Kenapa? Karena dia tertempel di alam bawah sadar. Paham ya? Oke, yang kedua, memori yang bisa nempel di alam bawah sadar itu adalah pola asuh keluarga. Kenapa pola asuh keluarga? Karena pola asuh keluarga itu terjadi tiap hari. Sesuatu yang berulang-ulang terjadi, dia akan masuk ke alam bawah sadar. Maka saya sering bilang, kalau ada anak yang dalam keluarganya sering sekali dimarahin, tapi kurang banget diapresiasi. Kalau salah dia dimarahin habis-habisan, tapi kalau benar, kalau berprestasi, orang tuanya diem saja. Tidak terlalu ekspresif mengungkapkan kebahagiaan karena mungkin dia tidak terbiasa bilang anaknya hebat, bilang anaknya luar biasa, bilang terima kasih kepada anaknya. Maka saya bisa bilang anak itu akan tumbuh sebagai anak yang biasanya kurang percaya diri, sering minder, peragu. Bahkan dia juga tak bisa kontrol emosinya, sensitif, dan bisa jadi juga baperan. Kenapa? Karena dia yang tertempel di alam bawah sadar sini nih, sesuatu yang negatif. Apa itu? Pengalaman-pengalaman selalu dimarahin orang tua, dan minim sekali pengalaman-pengalaman positif dapat apresiasi dari lingkungan. Maka itu akan tertanam di alam bawah sadar, dan itu akan menjadikan kita siapa hari ini. Dan kepribadian kita sekitar 80%, 90% dipengaruhi oleh pola asuh keluarga. Paham ya? Oke. Yang ketiga, kata-kata yang sering didengar dan diucapkan itu juga akan tertanam di alam bawah sadar ini. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau alam bawah sadarmu negatif, banyak sekali tumpukan-tumpukan memori yang tidak baik yang tertanam di alam bawah sadar, maka keadaan kita sekarang akan lebih banyak negatifnya. Kurang semangat, masih malas belajar, suka bantah orang tua, tidak punya kebiasaan baik, itu diakibatkan dari tumpukan-tumpukan alam bawah sadar yang cenderung negatif. Tidak punya keyakinan bisa menggapai cita-cita juga bagian dari negatif sadar kita. Nah, pertanyaannya sekarang, apa kabar alam bawah sadar? Maka tadi kalau saya ambil satu contoh, alam bawah sadar, siapa tadi yang menjawab? Yang mau UGM sama UB atau teman-teman yang lain yang nggak sempat menjawab tadi, ketika saya tanya masuk UGM atau Unibro itu mudah apa biasa saja, dan kalian jawab susah, itu tanda kalau alam bawah sadarmu sekarang tertanam perasaan bahwa masuk ke kampus itu susah sekali. Kamu tidak punya alasan yang membuat kamu yakin 100% bisa ada di UGM tahun 2 tahun lagi, karena yang sekarang tertanam di alam bawah sadar kamu sulit. Semua teman-teman saya bilang masuk ke kampus PTN itu sulit, saingannya banyak. Soal UTBK-nya juga nggak mudah. Kamu harus belajar dengan serius dan sebagainya. Saya bukan mau menyalahkan ikhtiar-ikhtiar itu. Alam bawah sadar kita masih negatif, maka ikhtiar-ikhtiar itu tidak akan berjalan maksimal karena 70% kejadian dalam hidup kita itu dipengaruhi oleh alam bawah sadar. Maka kalau Raffi Ahmad tadi alam bawah sadarnya tersimpan memori negatif dengan rambutan, maka dia akan selalu menjauhi rambutan dan dia tidak mungkin mendekati rambutan. Tapi kalau kasusnya itu hanya sebatas rambutan, dia tidak terlalu prinsipal, tidak terlalu penting dalam kehidupan kita gitu. Tapi kalau yang negatif itu adalah pengalaman yang berhubungan dengan pilihan dan masa depan, jadi kekayaan, jodoh, pilihan-pilihan kampus, impian-impian PTN dan sebagainya, maka secara energi
saya bisa katakan, kalau kamu katakan susah itu muncul dari keyakinan alam bawah sadar perguruan tinggi negeri itu, maka selama kamu belum Halo Andralin. Halo Andralin. Suara kamu di mute dulu. Andralin suaranya masuk, oke. Oke, makasih. Maka kita harus melakukan beres-beres alam bawah sadar dulu gitu. Oke, yang ini tempat kita menyimpan keyakinan-keyakinan. Kalau keyakinannya negatif, itu yang akan kamu dapatkan. Kalau keyakinannya positif, itu juga yang akan menghadiri kehidupan kita. Nah, dalam bahasa agama Allah bilang, aku sesuai dengan prasangka hambaku, kata Allah. Dalam hadis qudsi Allah mengatakan, ana inda dhonni abdi bi, kata Allah. Aku itu sesuai dengan prasangka hambaku. Kalau prasangka hambaku positif, maka dia akan mendapatkan sesuai dengan prasangka itu. Kalau hambaku bilang masuk UGM itu susah banget dan itu menurut prasangka keyakinan terdalam dia, maka dia juga akan mengalami kesulitan-kesulitan mencapai kampus itu. Dan dalam perspektif psikologi, tempat prasangka itu yang mempengaruhi kehidupan kita adalah alam bawah sadar. Maka kalau alam bawah sadar kita negatif, hal yang pertama yang harus kita ubah adalah program ulang. Dalam psikologi dikatakan reprogramming subconscious mind. Bagaimana cara memprogram ulang alam bawah sadar yang awalnya penuh dengan ketidakyakinan, itu bisa diubah menjadi penuh dengan keyakinan karena keberuntungan, kemudahan, hadirnya kesempatan-kesempatan baik itu tergantung vibrasi apa yang diradiasikan dari memori alam bawah sadarmu. Maka dalam agama Islam pun saya sangat menekankan pentingnya keyakinan ketika kamu berikhtiar, pentingnya keyakinan ketika kamu berdoa. Maka salah satu syarat utama doa itu dikabulkan, kamu harus yakin tuh bahwa Allah akan mengabulkan doa kita. Nah, selaras dengan perspektif psikologi tadi, memang alam bawah sadar sekitar 70% mengkontrol hidup kita. Paham ya? Oke, sebelum saya lanjut, tarik nafas panjang dulu dari hidung. Tahan, hembusin dari mulut pelan, bilang alhamdulillah ya Allah, saya bahagia hari ini. Oke, saya lanjut. Nah, berhubungan dengan alam bawah sadar ini, yang harus kamu lakukan adalah program ulang. Jangan sampai, walaupun masuk PTN itu sulit, tidak semudah yang kita bayangkan. Tapi keyakinan alam bawah sadarmu sudah harus sangat yakin bahwa 2 tahun ke depan, kamu akan ada di kampus itu, menjadi mahasiswa di kampus itu. Jangan sampai nanti, baru semester 2 di kelas 12, baru kita pikirkan mau masuk kemana, kuliah di mana. Sedangkan kita belum memperbaiki keadaan alam bawah sadar kita, belum memperbaiki keyakinan-keyakinan kita. Dan yang namanya alam bawah sadar, dia nggak bisa diubah dalam hanya hitungan jam, hanya dalam hitungan hari. Dia harus benar-benar kita lakukan tadi itu, sehelai demi sehelai, benang yang harus kita cicil untuk menghasilkan satu lembar kain di masa depan. Kita juga harus sedikit demi sedikit memperbaiki keyakinan terdalam kita, karena itu akan sangat mempengaruhi kehidupan kita di masa depan. Nah, sebagai contoh, saya tuh pernah juara 1 debat mahasiswa psikologi tingkat nasional. Waktu itu diadakan di UIN Syahid Jakarta. Sebelum saya mendapatkan juara 1 itu, saya sering sekali kalah dalam kompetisi-kompetisi debat sebelum-sebelumnya. Mungkin ada sekitar 2-3 kali saya mengikuti kompetisi. Tapi ketika saya sadar bahwa keyakinan itu sangat mempengaruhi keberhasilan saya, maka saya ambil secari kertas waktu itu. Saya ambil kertas, lalu di kertas itu saya tulis gini, ya Allah, jadikan saya juara 1 debat psikologi mahasiswa se-Indonesia. Saya tulis tahunnya waktu itu, saya tulis tahun 2012. Saya menulisnya waktu itu tahun 2011. Lalu saya tempel di dinding kamar kos saya. Tiap hari saya bisa melihat tulisan itu 24 jam. Mau dalam keadaan lagi down, lagi capek, lagi bad mood, lagi males belajar, tapi visi saya itu tidak pernah
turun tuh. Saya selalu menginginkan jadikan saya juara 1 debat mahasiswa psikologi nasional. Karena bagi saya juara 1 dalam ajang itu menjadi pengalaman yang luar biasa. Jadi saya menuliskan itu lalu saya tempel 1 tahun. Tiap hari bisa jadi saya baca 11 kali, bisa jadi saya baca 20 kali. Karena pada prinsipnya tadi salah satu data itu akan mempengaruhi alam bawah sadar. Dia akan tertanam di alam bawah sadar kalau kita sering mengucapkan kata-kata itu. Jadi prinsip yang ketiga tadi, kata-kata yang sering didengar dan diucapkan itu akan mempengaruhi alam bawah sadar. Maka pengalaman-pengalaman saya kalah itu akan tertanam tuh karena dia berkesan negatif di alam bawah sadar saya, dan itu akan mempengaruhi tingkat kepercaya dirian saya untuk lomba selanjutnya. Padahal di luar sana banyak sekali orang yang sudah memiliki pengalaman-pengalaman menjadi juara dalam kompetisi, dan pasti dia akan menjadi saingan berat saya gitu. Mereka punya keyakinan positif dalam alam bawah sadarnya, sedangkan keyakinan alam bawah sadar saya pengalamannya masih kalah terus. Tapi alhamdulillahnya ada cara yang ketiga, kata-kata yang sering diucap dan didengarkan itu akan mempengaruhi alam bawah sadar saya. 1 tahun sebelum lomba itu ada, sebelum ada pengumuman lombanya nanti di mana, saya masih belum tahu tuh. Saya nanti akan lolos seleksi kampus atau tidak. Saya sudah tulis tulisan itu di secari kertas. Saya bilang sama Tuhan, ya Allah, jadikan saya juara 1 debat mahasiswa tingkat nasional tahun 2011, lalu saya tempel. Ya. Nah, setahun berjalan. Singkat cerita, saya beneran menjadi wakil kampus dan saya dikirim ke UIN Syahid Jakarta. Lalu saya mengikuti lomba. Lomba di penyisihan awal saya memenangkan perlombaan. Penyisihan kedua saya memenangkan sampai semifinal, sampai saya masuk final, dan sampai saya memegang piala dan saya beneran dapat juara 1 pada lomba itu. Maka pertanyaannya, keberhasilan saya memegang piala, mendapatkan prestasi tingkat nasional itu kapan saya dapatkan? Maka akan banyak yang menjawab, saya mendapatkan ketika saya diumumkan menang. Tapi saya akan bilang, juara saya itu sudah saya dapatkan semenjak saya menuliskan impian saya di secari kertas dan saya tempel di kamar kosan saya. Semenjak saya yakin saya bisa mendapatkan itu, itulah mulanya saya sukses. Maka kalau pegang pialanya setahun kemudian, ya itu soal waktu saja. Memang kita harus berproses. Tapi kalau dari juara itu saya tarik ke belakang, maka akan ada satu episode di mana saya yakin terhadap apa yang saya inginkan, lalu saya menuliskan impian itu. Nah, maka pertama yang harus kita lakukan untuk memperbaiki alam bawah sadar, supaya keinginan-keinginan besar kamu di masa depan beneran bisa terwujud, kamu harus tuliskan dalam secari kertas impianmu apa. Kalau itu dalam konteks mendapatkan perguruan tinggi negeri, maka kamu tulis, ya Allah, jadikan saya mahasiswa. Tadi tulis jurusannya ilmu hukum di kampus Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, maka kamu nanti tes UTBK itu sekitar tahun 2023, maka kamu tulis tahunnya 2023. Lalu kamu tulis amin, tempelkan di dinding. Oke. Maka ini nanti mungkin Kak Sofyan bisa mengkontrol, dan harapan saya semuanya nanti sudah punya satu catatan dalam selembar kertas, yang itu boleh ditempel di kamar, boleh ditempel di lemari, atau ditulis sebagai wallpaper di handphonenya. Tulisannya kurang lebih begini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lalu di bawahnya, ya Allah, jadikan saya mahasiswa ilmu hukum Universitas Gadjah Mada tahun 2023. Bagi yang menginginkan kampus UGM. Bagi yang tadi pengen seni tari, berarti tulisannya gini. Ya Allah, jadikan saya mahasiswi seni tari IKJ tahun 2023. Amin. Kenapa tadi di awal ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim, lalu ada bacaan sholawat? Karena dalam sebuah hadis sahih Nabi katakan begini. Dalam sebuah hadis sahih Nabi kita Muhammad katakan seperti ini. Man shalla alayya fi kitabin lam tazalil malaikah tastaghfiru lahu ma dama ismi fi dzalikal kitab. Barang siapa, kata Nabi, yang bersolawat dalam bentuk tulisan, dalam buku, dalam kitab, maka malaikat akan memintakan ampun pada orang yang menuliskan solawat dalam kertas itu, selama namaku masih tertulis dalam kitab itu. Ya.
Maka kalau ada kali kita nulis sholawat dalam kertas ya, atau dalam handphone, maka Nabi katakan akan ada malaikat yang memintakan ampun kepada kita selama tulisan itu masih ada dan belum terhapus. Maka dari inspirasi hadis itu, ketika kita punya impian, lalu kita tuliskan sholawat di atas tulisan impian itu, maka yang akan tervibrasi bukan hanya doa yang kita tuliskan tadi, tapi yang akan mendatangkan aminnya malaikat itu ada tulisan sholawat tadi. Maka sholawat yang kamu tuliskan sebelum kamu menuliskan impian itu membuat impianmu diaminkan malaikat, kira-kira begitu. Dan sesuatu yang tertulis itu akan tervibrasi selama 24 jam. Maka kalau kamu nulis sekarang, 2 tahun ke depan, kamu jangan kaget kalau kamu beneran sesuai dengan apa yang kamu tuliskan, karena memang tulisan itu membuat kamu mengirimkan pesan kepada Tuhan selama 24 jam tanpa henti. Dan itu secara psikologis akan mengubah perspektif alam bawah sadarmu, yang awalnya negatif memandang masa depan, yang awalnya kurang semangat dalam menjalani kehidupan sehari-hari, kurang bergairah dalam belajar, tiba-tiba nggak kerasa kamu jadi lebih ambis, kamu jadi lebih rajin, kamu lebih bisa bangun pagi, kamu bisa sedikit menunda pelan-pelan rasa malas, tugas-tugas yang belum dikerjakan, kamu lebih rajin untuk mengerjakan tugas-tugas itu, karena tadi itu ada efek dari perubahan alam bawah sadar yang ditarik oleh tulisan yang kamu tuliskan, dan itu akan tervibrasi selama 24 jam. Maka yang pertama nih, yang harus kamu lakukan dalam pertemuan ini adalah tulis impianmu apa. Oke, sebelum nulis impian itu tulis Bismillahirrahmanirrahim, sebut nama Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang itu. Lalu kamu tuliskan sholawat Nabi, karena ada hadis yang mengatakan kalau kamu menuliskan sholawat Nabi dalam kertas, maka malaikat akan memintakan ampun kepadamu. Nah, setelah tulisan sholawat itu ada permintaan-permintaan yang kamu inginkan terwujud dalam kehidupan. Gitu kira-kira. Dan itu yang saya rasakan dalam banyak hal. Saya pernah juara 1 lomba tilawatil Quran di Universitas Negeri Malang. Saya pernah juara 1 penulisan karya tulis ilmiah. Saya pernah juara 1 presentasi ilmiah di Fakultas Sastra Inggris. Saya penerima beasiswa BUMN unggulan selama 5 semester. Dari semester 3 sampai semester 8, saya tidak bayar uang kuliah, dan tiap bulan saya mendapatkan kurang lebih 1.200.000 waktu itu. Karena saya mendapatkan beasiswa BUMN unggulan. Dan semua itu uniknya, saya mulai dari secari kertas yang saya tulis, lalu saya sampaikan kepada Tuhan, dan itu akan tervibrasi 24 jam. Ketika nanti kalian lihat tulisan itu di kamar, kalian sebut aja di hati gitu. Walaupun misal kamu capek untuk membaca tulisan itu tiap hari, ya udah nggak usah dibaca, tinggal lihat aja tulisan itu. Oke. Nah, pertanyaannya, kalau kamu sudah menuliskan tulisan seperti itu, kamu yakin tidak bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan. Kalau kamu masih ragu, maka saya sering bilang sama mereka yang masih ragu tercapainya impian yang dituliskan, maka saya bilang sama mereka, coba kamu ambil secari kertas. Oke. Habis sholat subuh, kamu tulis di kertas itu seperti ini. Ya Allah, jadikan hidup saya berantakan. Oke. Nanti saya tidak bisa kuliah karena kemampuan ekonomi keluarga saya menurun. Dan setelah lulus SMA, saya nggak tahu mau ngapain. Ngelamar kerja pun saya nggak pernah diterima. Oke. Dan hidup saya dalam kesengsaraan dan depresi sampai saya meninggal. Lalu kamu tulis amin. Tulisan itu nggak usah kamu tempel, kamu lipat saja biar nggak kebaca tiap hari. Lalu kamu taruh di bawah lempitan baju di lemari kamar kamu. Pertanyaannya, kamu berani nggak lakukan itu? Iya, ke seminar Bu. Misal Kak Sofyan bilang, barang siapa yang berani nulis doa jelek di kertas, ya lalu taruh di lemarinya, akan dikasih uang misal 20 juta. Berani nggak? Maka saya yakin kalian nggak akan berani itu. Kenapa? Bahaya kalau sampai 50% saja apa yang kamu tulis diwujudkan Tuhan, maka akan berantakan kehidupan kita. Nah, pertanyaan saya, kalau nulis negatif, kata-kata negatif kamu tuliskan dalam secari kertas dan kamu nggak berani melakukan itu, karena kamu yakin itu bisa berpengaruh terhadap kehidupan kita, tapi kalau tulisannya itu kata-kata positif, saya pengen ngehajiin orang tua,
Ya Allah, jadikan saya nanti punya rumah sakit 5. Ya Allah, jadikan saya nanti mahasiswa UGM tahun 2023. Jadikan saya menjadi mahasiswa berprestasi nasional. Tapi kamu masih mempertanyakan, bisa benar nggak ya terwujud? Itu kan problem tuh. Apalagi yang kamu tuliskan dalam secari kertas tadi itu, kata-kata yang positif, impian-impian yang baik, kamu tempelin, kamu ucapkan itu tiap hari. Masa iya kamu nggak yakin? Kalau yang negatif saja kamu nggak berani, padahal dia dilempit, padahal dia ditaruh di bawah baju. Kalau yang positif ditempelkan tiap hari kamu sampaikan kepada Tuhanmu yang maha mengabulkan itu, tapi kenapa kita masih mau ragu? Paham ya? Oke, maka di sini semuanya nanti saya harap punya tulisan impian itu, karena kamu harus sudah mulai men-setting goals untuk masa depan kamu. Seperti yang saya bilang tadi itu. Oke? Menatap hidup jangan sampai serampangan, jangan sampai sembarangan. Kamu punya energi besar untuk bisa sukses jadi apapun karena kalian masih muda. Yang jadi masalah adalah energimu itu kamu arahkan pada goals-goals tertentu, atau kamu biarkan saja berantakan. Bangun pagi tanpa visi, tidur lagi juga tanpa visi. Bangun pagi tanpa cita-cita, tidur lagi tanpa cita-cita. Belajar ke kelas hanya ngantuk saja yang dirasakan, nggak punya semangat. Kenapa? Karena dia nggak tahu harus mencapai apa dalam hidupnya. Itu problem. Maka harapannya adik-adik, setting goals. Lulus kuliah, mau kuliah di mana, ambil jurusan apa. Terima kasih kepada teman-teman yang tadi yang sudah menjawab. Oke, mau ilmu hukum, mau politik, mau psikologi, mau seni tari, dan sebagainya, itu bagian dari setting goals. Perkuat lagi goals itu, supaya energi kamu bisa terarah ke sana. Sama kayak orang mau memanah, kalau ada targetnya, ya dia akan fokus sama target itu. Walaupun nanti melenceng, nggak melenceng-lenceng banget gitu. Akan selalu ada kebaikan dari fokus kita pada satu hal itu. Gitu. So setting the goals, lalu berjalanlah. Kalau tadi saya bilang lebih baik berjalan pelan tapi ada tujuan daripada berjalan cepat, kenceng tapi nggak ada tujuannya. Maka sekarang saya bisa katakan tuh, dari kelas 11 kalian sudah ikuti acara-acara yang seperti ini yang membuat kesadaran kamu meningkat. Maka kata-kata saya tadi akan saya ubah tuh. Maka kalau seperti ini caranya, kamu berlari kencang dan kamu punya tujuan. Dan kamu akan sampai duluan pada titik-titik sukses yang ingin kamu capai nantinya. Ya? Oke, so sebelum saya masuk ke materi kedua, silakan tarik nafas panjang dulu dari hidung. Oke, tahan. Hembusin dari mulut pelan, bilang alhamdulillah ya Allah, saya bahagia hari ini. Hembusin pelan dari mulut. Tarik lagi nafas panjang dari hidung. Panjang, dalam, tahan bentar. Hembusin, bilang alhamdulillah ya Allah, saya bahagia hari ini. Tarik lagi nafas panjang dari hidung, panjang dan dalam. Tahan. Hembusin, bilang alhamdulillah ya Allah, mulai hari ini saya akan setting the goals. Saya akan menentukan hidup saya, mau saya bawa kemana, mau saya arahkan untuk mencapai apa. Oke, tarik lagi nafas panjang dari hidung. Oke, tahan. Hembusin pelan dari mulut, bilang alhamdulillah ya Allah, saya bahagia hari ini. Oke, mohon responnya bagi yang paham apa yang harus dilakukan dari materi pertama ini, silahkan raise your hand atau katakan di kolom chat, alhamdulillah saya paham gitu. Silahkan, saya tunggu 1 menit. Kalau bagi yang sudah paham dengan apa yang saya sampaikan dan harus ngapain dari materi pertama yang sudah saya sampaikan, silahkan raise your hand atau jawab di kolom chat, katakan alhamdulillah saya paham. Saya tunggu 1 menit, silahkan tulis dulu di kolom chat. Oke, mana ini? Silahkan ditulis dulu di kolom chat, supaya saya bisa melanjutkan materi berikutnya. Yuk, silahkan. Bagi yang sudah paham, tolong raise hand, acungkan tangan. Kalau misalkan enggak, ya istilahnya di chat aja. Oke, terima kasih Halisa, Humaira, Muhammad Firos Rahmanto, makasih. Ulfa Felisa, makasih Ulfa. UGM tahun 2023 Ulfa. Nashwa Reva, alhamdulillah. Paham Rani, alhamdulillah. Kasih. Baik.
nanti tugas kalian hari ini setidaknya besok sudah menyelesaikan tulisan impian itu, yang mungkin salah satu impian yang akan kamu tulis adalah mau kuliah di mana. Oke. Maka kalau kalian masih punya waktu sekitar 2 tahun untuk mempersiapkan, mungkin teman-teman seusia kalian belum terfikirkan nanti mau kuliah di mana, belum punya arah tujuan, saya belajar ini nanti ujungnya mau kemana sih. Alhamdulillahnya semoga kalian sudah mulai agak terbaca tuh. Goal saya mau kemana, nanti hidup saya ini mau bermanfaat dalam bidang apa, itu harus sudah mulai kamu setting the goals. Oke. Maka kalau tadi ada yang bilang mau UGM, mau UI, mau Unibro, mau Undip, mau Unpad, mau IKJ, mau apapun kampus yang kamu inginkan, nanti ambil secari kertas, tulis bismillah, tulis sholawat, habis itu tulis impiannya, ya Allah jadikan saya mahasiswa, tulis jurusannya, tulis kampusnya. Oke. Ketika kamu punya goals, maka goals itu akan menarik kamu untuk lebih rajin, untuk lebih giat, untuk yakin bisa mendekat kepada goals-goals itu. Itu yang pertama. Oke. Sebelum saya lanjut, tarik lagi nafas sekali lagi, panjang dari hidung. Tahan, hembusin dari mulut, pelan bilang alhamdulillah ya Allah, saya bahagia sekali hari ini. Oke, udah ya. Pertama, goal sudah punya. Kalau bisa jangan cuma satu tulisan. Oke, kalau bisa ya 5, 4 gitu, tapi yang gede-gede ya. Yang tujuan-tujuan besar itu sekitarnya ada tulisannya itu 5 lembar. Oke. Satu misal tadi pengen kampus UGM. Oke. Yang kedua, misal kamu tadi ambil hukum UGM. Yang kedua tuh kamu bisa tulis kayak gini, ya Allah, jadikan saya memiliki perusahaan bantuan hukum terbesar di Indonesia gitu. Memiliki law firm lebih besar daripada punya Hotman Paris misal kayak gitu. Kamu tulis itu gitu. Terus bagi orang bisa bertanya gitu lah, ngapain udah punya cita-cita perusahaan hukum, masuk kuliah aja belum, masih kelas 11 aja belum. Maka saya bisa katakan kalau kamu sudah mencicil, satu helai benang tadi itu, kamu sudah cicil seperti burung yang ingin membangun sarangnya. Dia cicil dari rumput-rumput kering untuk dibikin sarang lalu nanti jadi sempurna. Justru makin muda kita, makin dini kita meminta kepada Tuhan, kesempatan kita dikabulkan 2 tahun ke depan itu menjadi sangat pasti begitu. Maka saya bilang tadi 1 tahun saya minta jadi juara 1 lomba debat psikologi tadi itu. Oke. Maka kalau saya bisa jumlah setahun, bisa jadi saya punya 1 kali juta doa. Oke. Doanya apa? Pengen juara 1 debat mahasiswa nasional. Sedangkan teman-teman saingan saya, dia baru mulai doa kapan? Ketika pengumuman lomba sudah ada. Posternya sudah ada, lombanya di mana, mungkin 1 bulan. Dia sudah pasti jadi wakil kampus, dia baru bilang sama Tuhan habis sholat, ya Allah jadikan saya nanti juara 1 lomba debat dong, di kompetisi debat mahasiswa nasional psikologi, amin gitu. Dan itu bisa jadi cuma 5 kali setelah selesai sholat. Sedangkan kita sehari 1 tahun sebelumnya sudah meminta. Nah, maka bayangan saya, kalau yang doa 1000 kali saja Tuhan bisa kabulkan, mana mungkin yang 1 juta kali doa Tuhan sia-siakan. Itu konsep tuh. Oke. Kalau yang 1000 kali meminta saja Tuhan bisa kabulkan, masa iya yang 1 juta kali doa Tuhan nggak kasih? Padahal Tuhan itu maha memberi. Nggak mungkin Tuhan sia-siakan 1 juta kali doa itu. Nah, saya membayangkan kalau ada tulisan UGM, ada tulisan kamu punya perusahaan hukum, kalau yang mau jurusan seni tari tadi, kamu punya sanggar tari terbesar di Indonesia gitu. Di tiap kota ada sanggar tari kamu. Itu kamu minta dari sekarang, walaupun itu nanti akan terwujud 4 tahun sampai 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, tapi itu akan memperbesar peluang Allah mewujudkan itu. Kenapa? Karena kamu cicil doanya. Barang siapa yang paling banyak meminta, maka dia yang paling banyak diberi. Yang paling sedikit meminta, paling sedikit diberi. Apalagi Tuhan men-challenge kita, Tuhan bilang apa dalam Al-Quran? Ud'uni astajib lakum. Itu tantangan dari Tuhan. Ayo minta kepadaku, aku akan kasih. Misal Bapak Sofyan ngundang kalian gini. Teman-teman, saya di rumah punya kolam ikan gurami. Yang jumlah ikannya ribuan. Teman-teman yang datang ke rumah pasti akan saya gorengin, akan saya bakarin ikan gurami. Barang siapa yang datang ke rumah, silahkan datang. Nanti saya akan bakarin ikan gurami. Kira-kira kalau kita ke rumahnya Pak Sofyan, dikasih nggak ikan bakar gurami itu? Pasti dikasih kan?
Kenapa? Karena Bapak Sofyan punya banyak sekali ikan gurami di rumahnya karena dia memang pengusaha ikan gurami itu. Nah, pertanyaannya sekarang, siapa Allah itu? Apa yang membuat kamu tidak yakin ketika kamu meminta kepada Tuhan? Apa yang Tuhan tak miliki, coba? Nafasmu adalah milik Tuhan. Pikiranmu adalah milik Tuhan. Kehidupanmu milik Tuhan. Semua yang ada dalam hidup kita sekarang adalah milik Tuhan. Lalu Tuhan yang pemilik segala sesuatu itu bilang, minta kepadaku, akan aku kasih apa yang kamu minta. Lalu kita masih bilang, yakin nggak ya? Problem tuh iman kita. Perbaiki. Karena Tuhan itu maha segalanya. Kalau Pak Sofyan punya ribuan gurami itu, lalu dia menantang, barang siapa yang ke rumah akan saya akan kasih gurami, kita sudah yakin akan dapat gurami. Nah, ini Allah coba. Yang memiliki segalanya menantang kita. Dia challenge kita. Doa kepadaku, aku kabulkan doamu. Dan salah satu cara supaya kita banyak sekali berdoa, tulisin doamu lalu tempelkan doa itu. Itu poin yang pertama. Oke. Yang kedua, setelah kita memiliki goals tadi itu, akan banyak distraksi-distraksi dalam perjalanan kita mencapai goals itu. Oke. Apa distraksi-distraksi yang sering kita temui? Handphone yang senantiasa mengganggu belajar kita. Kebiasaan main games, sulit sekali naruh gadget untuk belajar, kebiasaan menunda ibadah dan sebagainya, itu berupa distraksi-distraksi supaya kita tidak sampai pada goals yang sudah kita susun tadi itu. Dan itu memang tugas setan, tugas nafsu buruk kita, yang akan selalu menghalangi untuk orang menjadi sukses di masa depannya. Paham ya? Nah, gimana cara menghilangkan distraksi itu? Kamu harus punya konsep pikiran, supaya kamu bisa mengantisipasi. Kalau nanti gangguan-gangguan itu datang, apa yang harus saya lakukan untuk menghalau gangguan-gangguan itu? Nah, yang ingin saya jelaskan di poin kedua adalah, ada yang namanya istilah present bias. Ada istilah dalam psikologi itu present bias. Apa itu present bias? Tawaran-tawaran kenikmatan saat ini yang seolah-olah kamu dapatkan kenikmatan-kenikmatan, padahal itu adalah gangguan-gangguan yang membuat kamu tidak mendapatkan kesenangan-kesenangan di masa depan. Seolah-olah kamu dapat hadiah hari ini, tapi nanti kamu di masa depan kamu akan kebingungan. Seolah-olah kamu tiduran, rebahan, main game, bahagia hari ini, tapi tugas-tugas kamu terbengkalai, lalu ketika deadline, kamu tidak maksimal ngerjain tugasnya. Seolah-olah PTS masih kurang 2 bulan lagi, tapi kamu nggak belajar karena kamu terdistraksi oleh kesenangan-kesenangan present bias tadi itu. Kamu main game, kamu nonton film, kamu rebahan, kamu kurang semangat belajar. Lalu ketika nanti PAS, teman yang waktu itu belajar dan dia bisa bangga, bisa ngerjain sendiri, bisa dapat nilai yang bagus, orang tuanya senang, sedangkan kita tidak mendapatkan itu semua karena seolah-olah kenikmatan di masa depan sudah kita habiskan dengan gangguan-gangguan masa sekarang. Yang itu kita anggap kebahagiaan, padahal itu adalah penundaan kebahagiaan di masa depan. Sebagai contoh seperti ini. Kalau saya tawarkan kepada kalian, uang 7 juta saat ini juga, kamu ambil saat ini juga di sekolah uang 7 juta, atau uang 9 juta, tapi kamu bisa mengambil itu 6 bulan lagi. Uang 7 juta saat ini juga, 9 juta masih nunggu 6 bulan, maka akan lebih banyak orang yang mengambil 7 juta hari ini. Kenapa? Present bias. Jadi lebih baik saya dapat uang 6 juta, 7 juta sekarang daripada harus 9 juta tapi nunggu 6 bulan lagi gitu. Ini hanya contoh saja gitu. Walaupun dalam kenyataannya uang 7 juta tetap akan bermanfaat walaupun diambil sekarang gitu. Tapi yang ingin saya pesankan adalah banyak hal-hal tawaran-tawaran seperti itu tanpa kita sadari hadir dalam kehidupan kita. Misal nih, sekarang milih belajar, buka buku atau buka laptop untuk nonton film. Maka pilihannya akan bertarung tuh dalam pikiran kita. Duh, ntar aja lah, capek udah seharian saya belajar di sekolah. Padahal di sekolah kamu juga nggak fokus-fokus banget. Padahal di sekolah kamu lebih banyak ngobrol sama teman daripada memperhatikan guru misal. Lalu kamu nonton film. Nah, setelah nonton film, hidup kamu seolah-olah sangat bahagia. Hidup kamu terbahagiakan, senang. Karena kamu sudah seharian rebahan, kerjaannya cuma ngemil, makan, nonton film. Tapi nanti
5 bulan ke depan, 2 tahun ke depan, orang lain sudah bisa bangga dengan jas alma mater UI, dengan jas alma mater UGM, bahkan dengan jas alma mater kuliah di luar negeri dengan beasiswa, kita berkutat dengan pilihan-pilihan yang tak kita inginkan. Kita harus kuliah di kampus yang terpaksa kuliah di kampus itu karena kita sudah ditolak oleh beberapa kampus negeri lewat jalur-jalur SMPTN ditolak, UTBK ditolak, Mandiri ditolak, karena kita seringkala kerap sekali mengambil kenyamanan saat ini tapi melupakan kebahagiaan di masa depan. Maka perhatikan present bias ini. Tiap hari kamu harus punya jadwal belajar. Kapan kamu harus belajar, kapan kamu baca Quran, kapan kamu ngerjakan tugas. Di jam-jam yang sudah kamu tentukan tadi, ketika nanti ada distraktor, ada gangguan-gangguan pegang gadget, ada gangguan-gangguan scrolling medsos, kamu harus punya konsep present bias tadi. Bilang sama diri sendiri, jangan ikuti kemauan untuk main handphone. Karena jam saat ini adalah jam saya mengerjakan tugas, jam saat ini saya harus belajar setengah jam. Maka kamu hilangkan present bias tadi itu. Gitu ya. Bilang sama diri sendiri, ini kenikmatan sesaat. Saya bisa tonton film setelah saya belajar. Nah, sekarang saya harus belajar. Mungkin rasanya di awal-awal kamu nggak enak, karena kamu belum punya habit terbiasa belajar tiap hari. Tapi lama-kelamaan dia akan menjadi habit. Apa yang kamu ulang tiap hari, itu akan mempengaruhi alam bawah sadarmu. Kalau yang diulang-ulang, direpetisi itu kebaikan-kebaikan, maka kamu akan mendapatkan sesuatu yang baik. Tapi kalau yang diulang repetisi itu adalah kemalasan, menunda-menunda belajar, udah tahu jamnya belajar, kamu nggak mau belajar karena kedistract oleh media sosial dan sebagainya, justru tadi itu, seolah-olah kamu dapat kebahagiaan hari ini, tapi nanti setahun ke depan, 2 tahun ke depan, kamu gagal mempersembahkan kebanggaan, mempersembahkan kebahagiaan kepada kedua orang tuamu, padahal kamu sadar, tidak ada yang berhak, yang paling harus kamu bahagiakan selain orang tuamu. Pertanyaannya, dengan cara apa kamu bahagiain mereka kalau kamu masih terus-menerus menuruti present bias-mu? Gitu ya. So, setting pertama setting goals, yang kedua waspada dengan present bias tadi itu. Tunda kebahagiaan sementara, setelah kamu belajar kamu masih bisa main handphone. Setelah kamu kerjakan tugas kamu masih bisa main. Kamu bisa setelah baca buku kamu masih bisa lanjutkan main game. Tapi tolong jangan korbankan kebaikan-kebaikan yang nanti akan menjadi kebanggaan kamu di masa depan dengan cara semuanya waktu yang kamu miliki kamu pakai untuk kebahagiaan-kebahagiaan hari ini. Seperti main game, nonton film, media sosial, nonton TV, dan sebagainya itu. Itu yang poin yang kedua yang harus menjadi perhatian kalian. Lebih baik menunda pemberian uang 5 juta hari ini demi mendapatkan uang 15 juta 3 bulan lagi. Lebih baik kamu taruh dulu gadget untuk belajar, untuk kebanggaan-kebanggaan ketika nanti kamu mendapatkan nilai. Ketika kamu nanti lulus SMA, kamu bisa mendapatkan kampus-kampus terbaik di negeri ini. Nah, itu poin yang kedua. Semoga kamu bisa memahami dan menjadikan itu konsep pikiran kamu. Ada beberapa hal yang memang harus kamu tunda. Ada beberapa hal yang memang harus kamu dahulukan. Jangan semuanya kamu ambil present bias. Di hal-hal tertentu kita ambil kesenangan-kesenangan yang bersifat saat ini itu boleh. Oke. Sebagai keseimbangan hidup. Tapi jangan semua hal kamu terus kalah. Waktunya belajar, waktunya ngerjain tugas, tetap aja kalah sama rasa malas. Padahal kamu sebentar lagi nggak terasa akan naik ke kelas 12. Tantangan di kelas 12 akan jauh lebih berat daripada tantangan di kelas 11. Kenapa? Karena dari kelas 10 ke kelas 11, dari kelas 11 ke kelas 12, itu cuma perpindahan kelas saja. Tidak ada yang memperebutkan kursi kamu. Kamu mau malas semalas-malasnya, Zoom nih, Zoom Meet dengan pengajar di sekolah misal. Kamu matikan kameranya, kamu sambil tiduran, kamu akan aman saja tuh, dan kamu kemungkinan akan tetap naik kelas 12 karena tidak ada persaingan di sana. Tapi ketika kamu sudah kelas 12 yang sebentar lagi ini, kamu jangan teruskan cara belajar yang tidak baik itu ke kelas 12. Kenapa? Karena di kelas 12 kamu akan berpindah
bangku, kamu akan berpindah kursi dari kelas 12 ke dunia kampus. Perpindahan dari kelas 12 ke dunia kampus itu bukan perpindahan biasa. Banyak kompetisi, banyak persaingan di sana. Kamu butuh nilai yang besar, kamu butuh tekad yang kuat, kamu butuh doa yang banyak supaya kamu landing, duduk di kursi-kursi yang memang kamu inginkan. Jadi mahasiswa UGM, jadi mahasiswa UI, jadi mahasiswa ITB, jadi mahasiswa terbaik di kampus-kampus terbaik. Yang pertama, setting the goals. Yang kedua, halau distraksi, atasi distraksi, miliki konsep present bias ini. Bahwa lebih baik menerima uang 15 juta walaupun 3 bulan ke depan, daripada menerima uang 7 juta hari ini. Itu mungkin 2 poin yang bisa saya sampaikan. Masih banyak yang mungkin bisa saya sampaikan kepada kalian karena keterbatasan waktu. Mungkin di sesi selanjutnya ada tanya jawab sebelum nanti saya tutup dengan satu materi lagi yang mungkin butuh sekitar 5 menit sampai 10 menit untuk materi ketiga. Kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan dulu kepada Kak Sofyan. Mungkin ada tanya jawab dan sebagainya sebelum nanti saya tutup dengan materi ketiga. Itu Kakak Sofyan. Baik, terima kasih Kak Emron, luar biasa untuk penyampaiannya. Bapak berharap untuk anak-anakku kelas 11 IPS 1 bisa memahami apa yang disampaikan oleh Kak Emron. Baik, kita masuk sesi tanya jawab. Mungkin dari kalian ada yang ditanyakan ke Kak Imron, mungkin ada istilahnya hal yang mau disampaikan atau mau ditanyakan tentang PTN atau belajar atau yang lainnya, silahkan. Untuk ayah bunda juga ada yang bertanya sama Kak Imron, silahkan. Monggo, silahkan kalau misalnya ada yang bertanya, boleh di chat ya Kak Imron ya. Ya. Boleh di chat atau mau langsung juga silahkan. Monggo, anak-anakku kelas 11 IPS 1, ayah bunda silahkan. Barangkali ada yang... Pak Sofyan. Ya silakan bunda, monggo. Kak Emron, izin bertanya. Baik Ibu. Saya bundanya Divani. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Emron. Ini benar-benar bagus untuk memotivasi anak-anak kami nantinya ke depannya. Bagus cara-cara ini. Jadi bukan cuma teori yang disampaikan oleh Kak Emron, tetapi juga praktek-prakteknya, pengalaman Kak Emron pun sudah disampaikan semua oleh Kak Emron, sehingga mudah-mudahan bisa memotivasi anak-anak. Nah, dari sisi orang tua nih, Kak Emron, saya ingin bertanya. Nah, ini semua misalnya sudah dilakukan oleh anak-anak. Misalkan nih anak saya, Divani misalnya, kepingin misalnya ke UGM, atau ke UI, mungkin ke ekonomi, atau ke hukum gitu ya. Dia sudah tuliskan, misalnya sudah tuliskan dari sekarang misalnya dari 1 tahun ke belakang dia sudah tuliskan semua. Nah, ternyata apa yang dia tuliskan, apa yang dia harapkan, apa yang dia impikan, apa yang dia dambakan tersebut tidak terpenuhi, ya kan? Itu pun juga, segala usaha telah dilakukan oleh dia, oleh si anak. Tetapi Allah punya rencana lain, mungkin dia masuk di tempat lain gitu, dan tidak masuk di universitas dan universitas yang dia inginkan dan tidak sesuai dengan jurusannya, misalkan seperti itu. Nah, kemungkinan kan pasti karena sudah harapan dia sudah cukup tinggi, keinginannya dia cukup tinggi dengan impian-impian dia tersebut. Tentunya pasti akan ada kekecewaan ya Kak Emron ya. Tentunya akan ada kekecewaan, ada kesedihan. Nah, kami sebagai orang tua, apa yang harus kami lakukan menghadapi situasi seperti itu, Pak Emron? Bagaimana kami harus, tentunya memang kami harus menghibur, tapi kata hiburan pun buat anak-anak pun juga sebenarnya kan bukan bukan perlu waktu untuk menghilangkan kesedihannya. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh orang tua menghadapi anak yang sedang dalam situasi kekecewaan seperti itu, Pak Kak Emron? Dan seperti itu pertanyaan saya, Kak Emron. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Maya. Alhamdulillah ini ada pertanyaan ini, jadi saya lebih bisa lengkap di waktu yang terbatas ini menjelaskan. Pertama begini Ibu, kalau kita ada 2 orang anak, ada 2 orang anak yang satu menginginkan UI,
Yang kedua, yang anak kedua juga menginginkan UI. Yang satu pasti dia akan juga melakukan ikhtiar-ikhtiar seperti belajar, mungkin tambah bimbel dan sebagainya. Yang anak kedua, dia juga sama-sama ikut bimbel dalam rangka berikhtiar untuk mendapatkan UI misalnya. Kedua anak ini sama-sama berikhtiar. Yang satu modalnya ikhtiar saja. Yang kedua, dia berikhtiar dan punya tabungan doa yang misal saya bulatkan, ada 1 juta doa yang sudah tersampaikan kepada Allah. Dan tiap doa yang disampaikan kepada Tuhan, itu pasti akan tersimpan dalam memori langit, gitu kira-kira. Nah, kedua-duanya di ujung-ujungnya tidak mendapatkan UI. Yang anak pertama yang cuma modal ikhtiar saja, dan agak mengenyampingkan peran doa, ya dia doa sekenanya saja, tapi nggak terlalu gimana-gimana, karena bagi dia prinsipnya ya percuma doa kalau nggak ada ikhtiar gitu. Bagi saya tidak pernah ada urusan yang percuma kalau urusannya sudah sama Tuhan. Dan doa adalah berurusan dengan Tuhan. Berdoa membuat kita melibatkan Tuhan dalam urusan kita gitu. Dia akan memperbaiki ikhtiar bahkan gitu. Nah, sama kedua-duanya ini sama-sama gagal untuk mendapatkan UI. Pertanyaannya, siapa yang akan ditolong Tuhan? Oke. Yang anak pertama tidak kuliah di UI, dia kuliah di B. Yang anak kedua, yang punya tabungan 1 juta doa, dia tidak kuliah di UI juga, dan dia kuliah di C. Tapi pasti, Bu, pasti orang yang punya tabungan 1 juta doa, pilihannya cuma 2, Ibu. Kalau menurut Tuhan, UI tidak lebih baik daripada kampus yang dipilihkan Tuhan, dia nggak mungkin masuk UI, tapi dia akan dialihkan di kampus yang bukan UI. Tapi secara sadar, di awal-awal kita mendapatkan hasil yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita akan kecewa, iya. Tapi cahaya doa itu akan menjadi infrastruktur spiritual, saya bilang. Dia akan menjadi bangunan spiritual yang membuat hati dan pikiran anak itu tercahayai. Dia akan merasakan kecewa, iya. Tapi dia tidak akan merasakan putus asa, karena sudah ada cahaya doa yang tertanam dalam diri anak itu. Dengan syarat, memintanya itu nggak instan. Nggak cuma sebulan, 2 bulan dia meminta, infrastruktur cahaya spiritual itu belum terbangun. Tapi kalau dari kelas 11 seperti ini sudah memohon tiap hari, sudah punya setting, sudah punya jalan tauhid dengan tulisan itu, karena ada kata ya Allah jadikan saya mahasiswa UI, maka saya yakin tuh akan ada cahaya dalam hati anak, dan itu cahaya tauhid yang dihasilkan dari keyakinan anak kepada Tuhannya. Sama-sama gagal, yang anak pertama belum tentu Tuhan menggaransi bahwa kampus B jauh lebih baik daripada UI. Tapi anak yang gagal dapetin UI, dia dapetin kampus C, dan saya yakin pasti kampus C lebih baik daripada kampus UI, walaupun secara hitung-hitungan logika, kampus UI lebih favorit daripada kampus C, tapi Tuhan yang tahu betul apa yang terbaik untuk anak kita. Bisa jadi, bisa jadi. Saya sering bilang, ada jodoh anak kita di kampus C, yang kalau kita nggak kuliah di kampus C, nanti dipinjam orang misal. Ada beasiswa yang bisa kamu dapatkan di kampus C, yang itu nggak mungkin bisa dapatkan kalau kamu kuliah di UI. Ada circle-circle baik yang akan kamu dapatkan. Karena ada prestasi-prestasi baik yang akan kamu dapatkan di kampus C ketika kamu tidak mendapatkan kampus UI. Pilihannya cuma 2 kalau sudah meminta banyak kepada Tuhan. Kamu akan dikasih UI kalau menurut Tuhan itu UI terbaik buat hidup kita, atau kamu akan dialihkan di kampus lain kalau menurut Tuhan ada kampus yang lebih baik untuk tumbuh kembangmu di samping UI. Dan itu Tuhan mutlak yang sangat mengetahui itu gitu. Jadi saya dulu juga menginginkan UGM, tapi ujung-ujungnya takdir membuat saya kuliah di Universitas Negeri Malang. Tapi di sana saya bersyukur gitu. Kenapa? Saya bisa aktif dalam organisasi sampai di titik punya BUMN yang bisa jadi kalau saya ada di UGM bisa jadi orang lain yang mendapatkan beasiswa itu gitu. Dan hal-hal lain bahkan urusan-urusan yang mungkin tak terfikirkan bisa saya syukuri setelah saya semester 1, semester 2, semester 3, bahkan ketika saya lulus saya bisa bilang sama Tuhan, makasih ya Allah, saya bisa kuliah di kampus ini walaupun awalnya saya menginginkan kampus itu gitu. Itu yang pertama. Nah, yang bisa konsep itu harus sudah tertanam utuh di diri anak, dan saya yakin ketika anak sudah mencicil doanya dari kelas 11, 2 tahun itu cukup untuk membangun infrastruktur cahaya spiritual dalam diri anak gitu. Itu yang pertama, konsep itu harus disadari oleh anak. Jadi anak sudah tidak ragu cara berjalannya. Dia memiliki keikhlasan terhadap Tuhannya, karena semua nanti yang akan terjadi
akan baik-baik saja gitu. Yang kedua, orang tua tidak boleh melakukan pressure terhadap hasil. Orang tua boleh melakukan pressure terhadap proses, tapi hasil jangan dikasih beban. Banyak sekali orang tua yang masih polanya seperti ini, Bu. Ya udah, kalau kamu nggak dapat UI, mama nggak biayain. Sedangkan prosesnya nggak mereka perhatikan. Apa yang terjadi dalam benak anak? Waduh, ya beban saja. Kenapa? Karena mereka nggak punya pilihan, kecuali mereka harus ada di UI. Padahal konsep hidup kita nggak bisa pastikan benar-benar 1000%. Apalagi dengan ancaman-ancaman. Maka orang tua cukup bilang sama anak, nak, yang ibu inginkan dari kamu adalah kamu maksimal berikhtiar. Mama ingin kamu tiap hari punya waktu belajar walaupun cuma 30 menit. Mama ingin kamu punya waktu untuk berdoa kepada Tuhan untuk impian-impianmu. Mama juga akan mendoakan kamu dapat UI. Seandainya nanti qadarullah sudah berikhtiar maksimal, semaksimal-maksimalnya, kamu tidak ditakdirkan di UI, mama akan tepuk bahumu, dan mama akan katakan nggak apa-apa. Yang penting bagi mama, kamu punya daya juang. Karena itu nanti yang akan kamu bawa di masa depan, dan itu yang akan mempengaruhi keberhasilan kamu. Bukan hanya tentang urusan kamu kuliah di mana. Maka orang tua jangan kasih pressure, jangan kasih tekanan terhadap hasil, tapi kasih pressure, kasih tekanan terhadap proses boleh. Tapi di awal sudah bilang, kalau nanti sudah maksimal belajar nggak dapat, itu bukan urusan kamu lagi. Tuhan pasti punya rencana yang lebih baik. Jadi anak tuh akan stay dalam keyakinan tauhidnya, dan dia tidak mengkhawatirkan hasil. Dalam agama Islam, tidak mengkhawatirkan hasil adalah bagian dari tawakal. Dan Allah sudah janjikan, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُكَ. Barang siapa memiliki cita-cita, memiliki azam, lalu dia memasrahkan hasilnya kepada Tuhan, mau A, mau B, pokoknya yakin aja kalau sudah meminta, Tuhan akan kasih yang terbaik, maka Tuhan bilang, fahuwa hasbuh. Dialah Allah yang akan mencukupi. Apa yang akan Allah kasih kepada anak kita yang sudah bertawakal, kepada orang tua yang sudah bertawakal, anaknya yang kurang rajin, jadi makin hari perlahan makin berubah jadi rajin. Anaknya yang kurang baik, perlahan tiap hari makin berubah menjadi baik. Itu yang akan Allah cukupkan pada orang-orang yang mau memasrahkan urusannya kepada Tuhan. Mungkin itu Ibu Maya yang bisa saya jawabkan. Poin pentingnya adalah jangan kasih pressure pada hasil, ya, tapi kasih penekanan, fokus pada proses. Begitu. Terima kasih Kak Emron, luar biasa. Sangat membuka wawasan kami, menambah wawasan kami juga nanti untuk menghadapi bagaimana kemungkinan-kemungkinan yang akan dihadapi oleh anak, baik itu dia lolos sesuai dengan impiannya ataupun tidak lolos sesuai dengan kehendak Allah. Terima kasih Kak Emron atas ininya, atas penjelasannya. Mungkin Kak Imron untuk sesi tanya jawab, apa ada lagi atau bagaimana Kak Imron? Oke, sudah mungkin ya. Saya akan tutup dengan satu materi lagi. Baik, silakan. Baik. Itu yang tadi itu semoga sudah bisa dicerna dengan baik. Terakhir sebelum saya mengakhiri Zoom Meet ini, saya ingin menawarkan konsep untuk Bapak Ibu yang hadir di sini maupun buat adik-adik yang masih setia tidak live Zoom sampai pukul 10:30 ini. Saya akan share dulu screenshot. Oke, bentar. Oke. Impian itu kalau saya gambarkan lewat tulisan, lewat gambar gini, dia kayak jungkat-jungkit gitu. Ini nih, beban yang harus kita lontarkan ini adalah impian kalian. Adalah impian kita, adalah impian kamu, adalah impian saya. Makin berat beban ini kalau impian kita diinginkan juga oleh banyak orang. Salah satunya tadi kampus tadi. Kalau misal impiannya saya pengen haji misal, saya pengen punya mobil, itu masih agak ada dalam tahap yang ringan saja. Kita tinggal berikhtiar, tinggal jangan berhenti berdoa, akan ada waktu kita akan mendapatkan itu. Tapi akan menjadi berat sekali
kalau impian itu juga diinginkan oleh banyak orang, dan kita harus berkompetisi mendapatkan impian itu. Yang pengen UI itu bukan cuma anak kita saja, gitu. Bukan cuma adik-adik saja, tapi banyak orang lain yang bisa jadi jauh lebih pintar, jauh lebih rajin, jauh lebih tertata hidupnya dibandingkan kita. Maka kalau kita mengandalkan kaki kita di sini untuk menginjak jungkat-jungkit ini supaya impian kita terlontar pada titik sukses, di sini ada UI, di sini ada UGM, di sini ada prestasi dan sebagainya, maka kita bisa bilang ya kita nggak cukup kuat untuk mengangkat impian itu. Maka kalau misal beban impian ini 1000 kg, maka minimal yang kita injakkan di sini supaya dia terangkat, kita butuh 10.000 kg energi. Oke. Nah, sedangkan kita nggak mungkin cukup kalau cuma mengandalkan kaki kita sendiri, dan Allah sudah bilang, sudah desain manusia, nggak mungkin dia bisa berhasil kalau dia cuma mengandalkan kemampuannya sendiri. Nggak mungkin. Butuh kolaborasi. Sebagai anak, kolaborasi terbaik untuk mengalirkan energi lain kepada jungkat-jungkit ini untuk menekan gaya di sini, supaya dia terlontar, adalah doa orang tua. Pertanyaannya, semua anak yang menginginkan, yang bersaing dalam SBMPTN, dalam ujian tertulis berbasis komputer untuk mendapatkan PTN, mereka semua juga punya orang tua. Yang orang tuanya sama-sama berdoa supaya anaknya mendapatkan apa yang dia inginkan dan mendapatkan kampus terbaik. Pertanyaannya, anak siapa yang akan lolos kuota mendapatkan kampus PTN? Anak siapa? Gak bisa dijawab. Kenapa? Karena sulit. Semuanya sama-sama didoakan orang tuanya, padahal katanya doa orang tua nggak mungkin ditolak Tuhan. Tapi kalau sifatnya itu kompetisi, UI hanya butuh 100 kursi untuk ilmu hukum misal. Maka yang daftar 5.000, 4.900 calon mahasiswa akan tertolak, padahal semuanya juga sama-sama dapat doa. Maka saya bisa bilang, doa ibu yang akan bekerja pada diri anak adalah doa yang sifatnya itu shocking. Saya share lagi. Kenapa doa yang akan bekerja di sini, energi yang akan masuk ke sini ini, akan kuat sekali melontarkan impian kalau energi itu berasal dari energi shocking. Saya bilangnya the shocking energy. Oke. Maka saya tulis di situ, ketika kita shock, kita bisa menghasilkan kekuatan luar biasa yang itu di luar kekuatan logis kita. Energi shock membuat orang yang awalnya kakinya keseleo, susah jalan, bisa berlari kencang, bahkan bisa lebih kencang daripada sebelumnya, kalau ada anjing yang sedang mengejar dia. Maka kalau misal kita dalam keadaan punya bisul gitu, jalan aja harus pelan-pelan, tiba-tiba ada gempa bumi, ya kita akan berusaha tetap lari dan melupakan rasa sakit itu ketika kita diliputi perasaan kaget. Bahkan dijelaskan dalam sebuah kitab, nanti di hari kiamat, saking dahsyatnya kejadian hari kiamat, ibu yang sedang hamil, dia akan melahirkan dan ibu itu tidak tahu dia sudah melahirkan anaknya, saking kagetnya melihat kejadian hari kiamat nanti. Maka shocking energi itu ketika orang kaget, energi orang itu akan naik tuh sampai ke batas yang kita nggak bisa ukur. Maka kalau ada orang dikejar anjing, satu-satunya cara untuk selamat dari kejaran anjing harus naik pohon, maka dia yang awalnya tidak bisa naik pohon, dia akan bisa naik pohon. Kenapa? Dia sedang kaget. Energi orang yang kaget, dia akan infinite dalam fisika, tak terbatas. Nah, gimana caranya seorang anak bisa mendapatkan energi tak terbatas ini? Dengan cara apa? Bikin shock orang tua. Bikin shock orang tua gimana? Jangan tiba-tiba kita berdiri di belakang pintu, orang tua masuk kita kagetin. Gitu. Lalu orang tua kaget. Bukan. Yang harus kita bikin kaget kepada orang tua adalah kasih surprise positif. Apa dalam bentuk apa? Hadiah kue tart? Bukan. Tapi kasih perubahan perilaku positif kita. Kasih perubahan perilaku positif kita di rumah.
Kalau saya tanya kepada adik-adik, pengen nggak bahagiain orang tua? Kalian pasti akan menjawab pengen tuh. Saya belum pernah mendengar jawaban anak ketika ditanya pengen bahagiain orang tua atau tidak, mereka jawab tidak. Semuanya sama-sama ingin bahagiain orang tua. Tapi sama-sama semuanya tidak tahu caranya. Kita membayangkan sebagai anak bahagiain orang tua nanti kalau udah jadi dokter, kalau udah jadi pengacara, kalau udah lulus S1, baru bahagiain orang tua dengan cara ngasih uang. Maka selama kita masih di sekolah sampai nanti kita sukses, itu kita nggak mau bahagiain orang tua emang. Padahal orang tua lebih jago nyari duit daripada kita. Pengalaman mereka bertahun-tahun nyari uang. Dan kita masih anak-anak, cuman tugasnya belajar saja. Nah, yang harus kamu lakukan secara praktis apa? Ini nanti oleh Bapak Sofyan juga dikontrol ya. Silahkan sekarang adik-adik, tuliskan 2 hal yang paling orang tua sering omelin di rumah selama 24 jam 7 hari. Paham ya? Silahkan tuliskan 2 hal di secari kertas yang orang tua paling sering ngomelin selama 24 jam 7 hari. Misal, dalam kegiatan di rumah, saya itu sering diomelin karena suka naruh handuk sembarangan. Maka kamu tulis itu. Kalau itu merupakan poin paling sering orang tua ngomel. Atau kalau kamu sering diomelin karena suka malas mandi, maka kamu tulis malas mandi. Pokoknya tulis 2 hal yang orang tua sering ngomel di rumah. Nanti tindak lanjutnya biar dikontrol oleh wali kelasnya Bapak Sofyan saja ya. Nah, ketika kamu sudah tuliskan itu, tugas kamu sekarang adalah dalam 7 hari ke depan, saya tidak minta setahun ke depan. Saya cuma minta dalam 7 hari ke depan. Mari kita bersama-sama hadirkan kebahagiaan untuk orang tua kita lewat cara sederhana. Ubah perilaku yang sudah bertahun-tahun orang tua sering omelin, tiba-tiba kita berubah jadi lebih baik. Apa itu? 2 hal tadi. Misal kamu susah makan, ada anak yang diomelin mulu tiap hari karena disuruh makan. Kenapa orang tua khawatir kamu nggak makan? Karena takut mati. Anaknya jarang makan, kalau mati gimana nanti? Padahal makan itu kebutuhan kita sendiri gitu. Maka kalau ada yang nulis saya diomelin karena sulit makan, mulai hari ini nih, biasanya kamu jam berapa diomelin? Misal kamu makan sore, oke, soalnya saya habis maghrib, orang tua makan, saya nggak mau disuruh makan. Maka saya bilang, maghrib jangan nunggu disuruh, ambil piring makan. Walaupun kamu sedang tidak lapar. Saya dengar ya. Walaupun kamu sedang tidak lapar, ambil makan kalau memang makan menjadi masalahmu di rumah. Kenapa? Karena orang tuamu pernah dia menginginkan tidur, tapi orang tuamu tahan untuk tidak tidur karena dia sedang berkewajiban menyusui anaknya. Saya pernah digendong orang tua jam 2 pagi, dan itu berlangsung bertahun-tahun. Karena saya nangis di waktu saya bayi, dan orang tua yang harusnya istirahat di jam segitu, dia rela tidak istirahat, padahal dia pengen istirahat. Sekarang kita balas sedikit saja. Di saat kita nggak pengen makan, tapi orang tua pengen anaknya doyan makan, ambil saja piring. Ambil nasi sedikit, walaupun nggak banyak, ambil lauk sedikit, lalu makan, centeng-centengin aja tuh sendok ke piring, supaya terdengar kamu sedang lahap makan. Di saat itu Tuhan akan menyaksikan, ada seorang anak yang sedang makan, tapi bukan karena dia lapar. Tapi ada seorang anak yang sedang makan karena ingin orang tuanya bahagia. Dia ingin menghentikan orang tuanya ngomel tiap hari. Maka tiap suapan yang kamu masukkan ke dalam mulut itu adalah bernilai birrul walidain. Dia akan bernilai sebagai perbuatan baik anak kepada orang tua. Lalu nanti orang tua akan melihat, kok tumben anak saya? Kok tumben anak saya doyan makan? Kok tumben anak saya bersihin kamarnya? Kok tumben anak saya rajin sholat? Kok tumben itu adalah ekspresi kaget. Karena bertahun-tahun anaknya nggak pernah ngasih perubahan dengan inisiatif sendiri. Maka ketika orang tua bilang kok tumben, energi shock ke sini nih. Dia akan datang ke sini. Akan ada aliran energi tak terhingga yang akan datang ke kehidupan kita yang membuat keberhasilan kita akan dijamin Tuhan terlontar. Ya? Lalu malam hari ketika kamu udah bikin bangga orang tua tadi, orang tua kaget tiba-tiba anaknya ngepel rumah gitu.
Lalu kamu masuk ke kamar. Di kamar kamu punya tulisan, ya Allah jadikan saya mahasiswa UI. Hatimu berhasil, hati orang tuamu berhasil kamu bahagiain dengan cara sederhana. Masuk kamar kamu meminta kepada Tuhan, kemungkinan Tuhan menolak doamu kecil sekali. Kenapa? Kata Nabi, kamu bikin orang tuamu oke, maka Allah akan bikin hidupmu oke. Ridhollah fi ridhol walidain. Ridhonya Allah tergantung keridhaan orang tuamu. Orang tuamu iya, Allah iya. Orang tuamu not oke, Allah juga akan not oke. Sedangkan kita butuh pertolongan Tuhan. Cara mendapatkan pertolongan Tuhan, senengin hati orang tuamu. Ketika kamu nyenengin hati orang tuamu doa, ya Allah jadikan anak saya nanti jadi mahasiswa UI. Itu akan bekerja di kehidupan kita. Dan kita akan bisa mengalahkan ribuan orang yang juga menginginkan ke sana, yang hanya mengandalkan doa orang tua, tapi nggak punya concern, nggak punya fokus untuk bahagiain hatinya. Dari mana kita memulai bahagian orang tua? Dari hal-hal sederhana yang bisa kamu lakukan. Yang susah mandi, misal jam 5 biasanya disuruh mandi. Oke. Maka kamu sebelum jam 5 usahakan hari ini sudah mandi. Karena kamu pengen mandi, tidak. Karena kamu pengen bahagiain orang tua. Dia akan menjadi shocking energy yang akan mengalirkan kekuatan ke jungkat-jungkit impian kita, dan dia akan melontarkan impian kita. Seberapapun beratnya. Kalau sudah kena doa orang tua, nggak ada yang nggak bisa beres. Asal kamu punya concern untuk membahagiakan hatinya dengan cara-cara yang sederhana. Praktekin ini seminggu saja dulu. Mulai dulu seminggu. Jangan berpikir sebulan. Mulai aja seminggu. Habis seminggu mulai turun lagi tuh. Mulai nakal lagi nggak apa-apa. Ntar seminggu lagi naikin lagi. Tapi progres kita jelas gitu. Makin hari dia akan makin meningkat progres kita. Nggak makin hari makin nurun patuhnya sama orang tua. Nah, gimana dapat kerestuan Allah gitu kalau kita mengabaikan hal-hal seperti ini. So nanti Bapak Sofyan tolong ditagih anak-anak dua halnya itu apa nanti di kelas, lalu pastikan mereka 1 minggu sudah mulai melakukan perubahan apa. Misal mau dimulai dari mana? Misal kasusnya 2, susah makan sama susah mandi. Minta aja mau dimulai dari mana yang mau diberesin gitu. Seminggu aja coba dulu. Sampai nanti ada ucapan orang tua kok tumben. Atau kalau enggak ada orang tua yang akan bilang ada maunya ya kamu gitu. Tapi tetap aja hatinya adem melihat perubahan positif pada anaknya. Gitu ya. Oke. Ini saya akan share lagi bentar. Oke, 5 menit lagi mungkin saya akan selesaikan. Mohon bersabar dulu. Oke. Tapi kalau kamu itu bikin kagetnya orang tua karena perubahan perilaku negatif kamu, maka energinya akan mengumpal di sini. Dan tidak akan ada satupun orang yang bisa menggeser gumpalan energi yang ada di sini kalau kamu bikin orang tua pusing, orang tua kaget tapi dalam perubahan perilaku negatif. Misal, tiba-tiba nanti malam ada tim narkoba datang ke rumah kamu, ketok-ketok pintu. Lalu dia nanya, "Ibu, anaknya ada?" Terus ibunya bilang, "Ada Pak, sedang tidur di kamar." "Baik Ibu, saya mau menginformasikan bahwa anak Ibu mengedarkan ganja di SMA gitu. Dipangsut anak Ibu jualan ganja. Maka sekarang ikut kami ke kantor untuk dimintai keterangan karena kita sudah memiliki bukti-bukti dari orang-orang yang sudah ditangkap sebelumnya." Nih, keadaan ini akan bikin kaget orang tua kan? Dari perubahan perilaku negatif. Dia nggak nyangka orang tua anak yang sediam itu, anak yang kerjaannya cuma ke sekolah, balik ke rumah main sama temannya, ternyata dia jualan ganja. Maka energi shock itu akan tak terhingga menjadi gumpalan di sini. Seberapa besar kamu akan tekan itu untuk melontarkan impian kamu, dia nggak akan bisa terlontar. Kenapa? Sebelum kamu mendapatkan maaf dari orang tuamu. Bahkan ada cerita di masa Nabi, ada orang yang sangat soleh, rajin beribadah, dia tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hidupnya, seolah-olah tertahan tenggorokannya. Bahkan Nabi sendiri yang mentalkinkan la ilaha illallah itu, orang itu tetap tidak bisa ucapkan. Setelah itu Nabi bilang, "Coba cari ibunya. Apakah ibunya masih hidup?" Lalu sahabat datang ke rumahnya, ternyata ibunya masih ada. Terus ibunya nanya, "Ada masalah apa dengan anaknya?" Dia bilang, "Saya pernah disakiti hati saya. Dan saya sumpah saya tidak mau memaafkan anak saya itu seumur hidup saya." Lalu diceritakan, dipanggil tuh ibu itu menghadap Nabi, di depan jasad anak yang sedang terbujur kaku mau meninggal itu, ibunya tetap tidak mau memaafkan. Lalu
Nabi bikin strategi. Nabi bilang, ya udah, kalau ibu tidak mau memaafkan anaknya, kami akan membakar mayat anak ibu hidup-hidup. Kasihan daripada dia harus menanggung sakit, tidak bisa meninggal mengucapkan la ilaha illallah. Lalu karena Nabi mengucapkan itu, akhirnya ibu ini, namanya ibu terhadap anak tetap akan luluh hatinya. Lalu ibu itu bilang, ya udah Nabi, saya sudah ikhlas, saya memaafkan kesalahan anak saya. Nah, di saat ibu baru mengatakan kata-kata seperti itu, anak ini langsung mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, lalu dia meninggal. Paham ya? Oke, ini yang terjadi yang pertama. Yang kedua, kamu bisa sukses, bisa, tapi kamu selama ini tidak bisa dipindahkan, kamu akan tetap dibikin berhasil oleh Tuhan, bisa jadi iya. Tapi kamu dibikin naik oleh Tuhan untuk dijatuhkan. Kamu dibikin sukses, tapi untuk disengsarakan. Kamu dibikin punya jabatan, tapi ujung-ujungnya kamu pakai baju oranye, kamu dipenjara, dihinakan. Kamu nggak bisa tahu mana yang baik dan mana yang benar. Yang hanya kamu tahu nyari uang, nyari keberhasilan. Padahal itu semuanya kamu dapatkan dengan cara yang tidak baik. Kenapa? Kamu belum mendapatkan ampunan dari keburukan-keburukan yang pernah kamu lakukan, dan itu menggumpal di sini. Dan ini nggak mungkin bisa kamu tekan, diinjak, kecuali Tuhan mengizinkan kamu menginjak itu hanya untuk menjerumuskan kehidupanmu. Itu ya. Oke, itu yang pertama yang untuk anak-anak. Terakhir Ibu, untuk tips untuk yang kepada orang tua, untuk tips untuk orang tua, saya share dulu. Bikin kagetnya ke siapa? Oke, energi kaget yang harus Ibu alirkan ke sini supaya anak Ibu menjadi orang-orang besar di masa depan. Butuh orang tua yang luar biasa untuk melahirkan anak-anak yang luar biasa. Oke, butuh ibu yang luar biasa untuk menghadirkan anak-anak yang luar biasa. Maka yang harus Ibu lakukan adalah bikin kaget orang. Bikin kaget orang. Saya sering kasih contoh ini. Saya tuh kalau misal malam Jumat itu sudah merupakan waktu istimewa untuk bersedekah. Jadi di malam Jumat biasanya jam 11-12 ambil handphone, lalu kita pesan makanan. Misal pesan satu paket spesial di McD, lalu kasih cheeseburger, lalu kasih minumnya diganti Milo, lalu ditambah nugget, McNugget. Terus kita pesan nih, satu paket yang sudah kita pesan kurang lebih misal habis 100.000. Udah kita pesan, lalu kita bilang Bismillahirrahmanirrahim, saya memesan makanan ini dan nanti akan saya kasih ke abang tukang Gojeknya, abang tukang Grabnya. Udah kita pesan nih, jangan bilang dulu sama abangnya. Setelah makanan dipesan, terus nanti abangnya datang ke rumah kita, di depan rumah dia akan bilang, Bu, kita sudah sampai. Lalu Ibu chat ke abang tadi, Pak, makanan tadi saya pesan untuk Bapak dan keluarga. Tolong sampaikan makanan ini dan salam saya untuk keluarga Bapak. Nanti tuh balasannya dia pasti nggak percaya. Beneran nih Pak, gitu. Beneran nih Bu. Terus dia akan ucapkan kata-kata yang positif untuk kita. Semoga rezeki Bapak Ibu berlipat, semoga rezekinya makin bertambah. Salah satu rezeki yang ingin kita harapkan adalah punya anak yang suksesnya luar biasa. Sedangkan doa orang yang sedang kita bahagiakan, itu sama dengan doa orang yang sedang kita zalimi. Doa orang yang sedang terzalimi dikabulkan Tuhan. Doa orang yang sedang kita bahagiakan juga akan dikabulkan Tuhan. Lalu sepanjang jalan dia pulang ke rumah, di jalan hatinya pasti akan bahagia. Yang mungkin awalnya dia bekerja, ada masalah, ketika dapat pemberian kita, dia akan bahagia. Lalu nyampe rumah 1:30 malam, dia bangunkan anak dan istrinya. Mama, bangun. Kenapa dia bangunkan? Karena ada makanan yang jarang mereka makan. Karena ada makanan yang biasanya hanya mereka mampu pesan, tapi tak mampu mereka beli. Karena mereka harus saving uang untuk kebutuhan keluarga, apalagi di masa pandemi. Lalu mereka bangunkan anak istrinya, kenapa? Ada makanan enak yang saya dapatkan malam ini. Lalu satu keluarga di malam itu makan di hari Jumat di 1:30 malam, Ibu. Dan Tuhan pasti saksikan episode itu. Kalau Ibu bahagiain satu keluarga dengan cara 100.000 tadi, dengan cara yang sangat sederhana, balasan Tuhan minimal 10 kali lipat untuk membahagiakan keluarga kita. Satu keluarga bikin kita bahagia malam itu,
keluarga kita pasti Tuhan bahagiakan. Dan balasan Tuhan nggak mungkin apple to apple gitu. 1 dibalas 1, nggak mungkin, nggak pernah. 1 pasti akan dibalas 10. Dan salah satu kebahagiaan kita apa? Anak kita tumbuh menjadi anak yang sukses, berhasil. Dan itu akan terjadi kalau kita sering bikin surprise kepada orang lain. Karena balasannya Tuhan yang akan memberikan surprise kebaikan untuk hidup kita. Nah, sesekali, sebulan sekali atau 2 bulan sekali, hal-hal yang bersifat shocking ini, bahagiain orang lain, itu harus kita lakukan. Bahkan saya punya tuh kegiatan program yang misal anak-anak di hari Jumat sisihkan uang sakunya, jangan beli makanan, jangan dibeli makanan semua. Nanti di jam 11 siang kita akan keluar beli jus, beli Pocari Sweat, beli minuman-minuman isotonik, lalu kita nanti akan kasih ke tukang-tukang becak yang 12 jam dia kepanasan. Ke tukang-tukang pemulung yang mungkin dia nggak mungkin beli minuman itu karena dia harus hemat uangnya. Dia hanya bisa minum dari minuman galon yang mungkin harganya 2.000, 3.000, yang kita kalau minum itu kita serak, kita batuk. Maka nanti ketika tegukan-tegukan kesegaran itu diminum oleh orang itu, tenang saja gitu. Akan ada saatnya Tuhan akan menolong kita ketika kita sedang haus dalam tanda kutip. Ketika kita sedang butuh dalam konteks kita. Kebutuhan mereka haus, kita kasih minum. Kebutuhan kita apa? Anak kita berhasil. Rezeki kita makin meningkat, kehidupan kita makin bahagia, dan sebagainya, dan sebagainya. Maka kalau itu kita berhasil lakukan, maka kita akan naik level. Hidup kita akan naik level. Saya bilang judul ini kemarin sengaja dibikin Take Your Life to the Next Level. Hal-hal yang seperti ini akan membuat kita naik level kualitas hidupnya. Itu mungkin kira-kira yang saya sampaikan. Mohon maaf, banyak kata-kata yang belibet. Karena kalau online itu memang gitu. Apalagi saya dari awal tidak melihat muka sama sekali gitu. Jadi seolah-olah saya kayak berbicara sendiri. Jadi itu agak mempengaruhi kelancaran saya dalam berbicara. Tapi semoga dari awal, dari poin pertama sampai poin terakhir ini, ada inspirasi yang bisa dilakukan secara bersama-sama, sehingga nantinya kita juga sukses bareng-bareng. Cita-cita orang tua ingin melihat anaknya tumbuh sebagai anak yang punya manfaat, beneran bisa terwujud. Cita-cita anak yang ingin membawa kehidupannya menjadi lebih baik, mudah dimudahkan Tuhan, ditolong Tuhan, dikuatkan Tuhan, dan dibersamai Tuhan. Seseorang yang selalu dibersamai Tuhan, nggak mungkin sengsara hidupnya, nggak mungkin tersesat, nggak mungkin nggak punya uang, nggak mungkin kekurangan, pasti akan bermanfaat. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Nanti saya ada tawaran program, saya punya program mentoring 30 hari yang bersifat praktis seperti ini, yang bersifat psikologi, spiritual, emosional, bahkan fisik. Program itu akan dilakukan di rumah masing-masing. Nanti saya mungkin akan hubungi Pak Sofyan atau Pak Andri untuk men-share ini kepada orang tua, siapa yang akan ikut program ini selama mentoring ini selama 30 hari. Detailnya nanti akan saya jelaskan kepada Pak Sofyan mungkin. Tapi yang tadi dari awal sampai akhir kita bicarakan, mohon nanti Bapak Wallace mengkontrol itu supaya itu benar-benar bisa tereksekusi. Sukses buat kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Kak Imron, sangat luar biasa ya. Nah, untuk pemaparannya. Oh ya, untuk anak-anakku kelas 11 IPS 1, Bapak berharap apa yang disampaikan Kak Imron kalian bisa pahami. Terus 2 hal yang tadi yang dituliskan mengenai PTN, mengenai itu tolong dalam seminggu ini kalian laksanakan. Dan Bapak akan pantau selama seminggu ini. Bapak ingin tahu laporannya bagaimana, mohon dengan kesadaran, karena ini sangat bermanfaat buat kalian. Gitu ya. Terima kasih Kak Imron untuk waktunya. Terima kasih untuk anak-anakku kelas 11 IPS 1 yang sudah meluangkan waktunya. Ayah Bunda, terima kasih. Saya Tarik nafas panjang dulu, Pak. Tarik nafas dulu. Oke, tarik nafas dulu. Ya, tarik nafas dulu. Kita sudah tegang. Oke, sudah tegang. Tarik nafas bareng-bareng dulu. Ayo, kita tarik nafas dulu. Oke, tahan, tarik panjang, tahan, hembusin dari mulut pelan, bilang alhamdulillah ya Allah, saya bahagia hari ini. Ya. Sekali lagi, Pak, sekali lagi. Silakan, Imran, silakan. Ya, tahan, hembusin, sambil tersenyum bilang makasih ya Allah.
saya bahagia hari ini. Oke, terima kasih. Terima Ya, kasih Mas Sofyan. ya, sama-sama Kak Imran. Ya, oke, gitu aja. Wabil taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau itu kan, ya. Ini kan